Selamat sore dan shalom. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Informatika kelas 11.5 akan menampilkan video pembuatan robot sumo. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Selamat menyaksikan. Shalom, saya Chana Yomi Selintrisa, nomor absen 6. 你好，我是你娃儿，我是新Chen. Halo todos, me llamo Firda Fausya, llame número de Marsicula es el 11. Shalom, perkenalkan nama saya Leonel Augusta Victorina Wolio, kelas 11.5, nomor absen 17. Halo, perkenalkan nama saya Maura Artanova, saya absen 19. Halo, perkenalkan nama saya Firsli Anugrahswalski, absen 12. Alat dan bahan. Di sini alat dan bahan yang kami gunakan, yaitu yang pertama alat yang digunakan. Ini adalah baterai yang berfungsi sebagai sumber energi listrik portable untuk menghidupkan perangkat tanpa terhubung ke sumber energi listrik utama. Kemudian ini adalah holder yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan atau mengamankan baterai. Jadi ini adalah Arduino Uno. Arduino Uno merupakan papan microcontroller yang sering digunakan untuk dipakai belajar elektronika, robotik, dan pemrograman. Jadi bisa dibilang ini seperti otak kecil yang mengontrol lampu, sensor, robot, motor, dan alat elektronik lainnya. Dan ini adalah chassis yang berfungsi sebagai badan robot, dan adapun komponen pelengkapnya yaitu saklar, yang dimana saklar ini berfungsi sebagai meng-on-off-kan program. Dan ini adalah modul Bluetooth HC05, adalah perangkat komunikasi nirkabel yang berfungsi sebagai jembatan serial UART nirkabel untuk menghubungkan microcontroller seperti Arduino ke perangkat lain seperti HP atau laptop. Modul ini digunakan untuk pertukaran data, pengiriman perintah, atau kontrol perangkat jarak jauh dengan kemampuan metode master-slave atau keduanya. Ini adalah modul driver motor. Modul driver motor adalah komponen elektronik atau rangkaian seperti hybrids yang berfungsi mengendalikan arah putaran, kecepatan, dan pengoperasian motor DC atau stepper. Alat ini menjembatani microcontroller misalnya atau Arduino yang berarus rendah dengan motor yang membutuhkan arus atau tegangan tinggi, serta memberikan potensi panas dan arus berlebihan. Ini adalah breadboard atau papan percobaan pada proyek. Ini berfungsi sebagai landasan untuk membangun dan menguji rangkaian elektronik sementara tanpa perlu menyolder. Alat ini memudahkan perakitan, perbaikan, dan literasi desain komponen, resistor, IC, LED dengan cepat karena komponen tinggal ditancapkan, menjadikannya ideal untuk pemula maupun purwarupa profesional. Yang selanjutnya ini adalah kabel jumper. Kabel jumper adalah penghantar listrik dengan konektor di kedua ujungnya, berfungsi untuk menghubungkan komponen elektronik secara sementara tanpa solder, biasanya pada breadboard atau antar modul microcontroller Arduino. Selain itu, kabel jumper berukuran besar digunakan untuk mentransfer daya aki kendaraan yang mogok. Jadi, kabel jumper ini biasanya dimasukkan dan ditancapkan di breadboard yang saya jelaskan tadi. Dan kabel jumper terbagi menjadi 3 jenis, ada male to male, ada male to female, dan ada female to female. Jadi baterai positif ini menuju ke 5 volt, sedangkan baterai negatif menuju ke GND. Nah, ada 2 tambahan lagi yaitu P-in dan GND. Nah, P-in ini menuju ke 5 volt, sedangkan GND ini menuju ke GND. Kita lanjut pada driver motor. Sini ada pin enable. Jadi pin enable ini terhubung ke Arduino, lebih tepatnya pada di pin the
4. Pin D5. Lanjut, pin enable in1 terhubung ke Arduino pada pin D8. Lanjut, pin enable in2 terhubung ke pin Arduino di pin D9. Lanjut, pin enable 3 terhubung ke Arduino pada pin D10. Lanjut, pin enable in4 terhubung pada Arduino pada pin D11. Dan terakhir, pin enable terhubung ke Arduino pada pin D6. Selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian dari HC05. Jadi di HC05 itu ada pin RX dan TX. Nah, ketika kita menyambungkannya ke Arduino, ini harus disilang. Jadi pin RX pada HC05 itu terhubung ke pin TX pada Arduino, dan begitu juga dengan pin TX pada HC05 itu terhubung ke pin RX pada Arduino, jadi harus disilang. Nah, selanjutnya ada pin GND. Nah, GND ini akan terhubung dengan pin GND yang ada di Arduino. Dan selanjutnya ada pin 5 volt atau VCC. Ini terhubung ke 5 volt pada pin 5 volt pada Arduino. Dan itu saja. Oke, saya akan menjelaskan di sini bagian DC motor sebelah kiri. Ini DC motor yang warna kuning di bawah. DC motor sebelah kiri terhubung pada pin output 1 dan output 2. Pin output 1 dan output 2. Kemudian di sini kita melihat ada tehel dan ada pendorong di depan. Apa fungsi tehel ini? Fungsi tehel ini untuk menjadi pemberat agar pendorong di depan ini maksimal dia tertempel dan maksimal kuatnya. DC motor sebelah kanan terhubung pada pin out 3 dan 4 pada driver motor. Skrip dari nomor 1 sampai 15, program dimulai dengan mendeklarasikan variabel data untuk menyimpan perintah dari serial. Pin in1 sampai in4 digunakan untuk mengatur arah motor pada driver L298N. Sedangkan ENA dan ENB mengatur kecepatan motor menggunakan PWM. Variabel speed motor menentukan kecepatan. Pada setup, Arduino memulai komunikasi serial Beijing 9600, mengatur semua pin sebagai output, memberi sinyal PWM pada motor, lalu menampilkan pesan robot ready sebagai tanda sistem siap. Kita lanjut pada skrip baris nomor 16 sampai 30. Baris 16 nomor sampai 30 menjelaskan program kemudian masuk ke loop yang berjalan terus-menerus. Arduino memeriksa apakah ada data masuk melalui serial dengan serial titik available. Jika ada data dibaca dengan serial read dan disimpan dalam data. Arduino juga mengirim pesan konfirmasi melalui serial untuk menunjukkan bahwa perintah telah diterima. Baris nomor 31 sampai 45 menjelaskan tentang jika data yang diterima adalah F, robot bergerak maju karena kedua motor diputar ke arah depan. Arduino juga mengirim pesan maju melalui serial sebagai tanda bahwa perintah sedang dijalankan. Jadi baris 46 sampai 60 menjelaskan bahwa jika data adalah B, robot mundur karena arah putaran kedua motor dibalik. Arduino kemudian mengirim pesan mundur melalui serial sebagai konfirmasi gerakan. Selanjutnya kita lanjut ke skrip baris 61 sampai 75. Jika data adalah L, robot berbelok ke kiri karena motor kiri berputar mundur dan motor kanan maju. Arduino akan mengirim pesan belok kiri melalui serial. Baris 76 sampai 90 menjelaskan jika data adalah R, robot berbelok ke kanan karena motor kiri maju dan motor kanan mundur. Jika perintah S, semua motor dimatikan sehingga robot berhenti, lalu Arduino mengirim pesan stop melalui serial.
Jadi sekian penampilan video pembuatan robot sumo kami. Semoga apa yang kami tampilkan bisa bermanfaat untuk kita dan terus menginspirasi kita untuk tetap terus berkarya. Sekian dari kami, kelompok 3, kelas 11-5. Terima kasih.